Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Permatasari, NIM 2006106 dengan Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 TPIB pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu proses yang melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga diperlukan suatu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, di mana metode ini menggunakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, siswa kurang aktif dalam berpartisipasi di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, minat siswa untuk belajar estimasi biaya konstruksi di kelas 11 DPIB di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan masih kurang. Yang ketiga, hasil belajar siswa dalam mata pelajaran estimasi biaya konstruksi di kelas 11 DPIB SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan masih rendah. Dan yang keempat, guru masih dianggap sebagai sumber belajar sehingga siswa sangat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga, batasan masalah. Yang pertama, siswa identifikasi masalah di atas bahwa kurang aktif dan berpartisipasinya siswa dalam proses belajar mengajar, khususnya mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Maka peneliti mengambil alternatif pembatasan dan memfokuskan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi kelas 11 DPIB di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan. Yang kedua, hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan. Nah, yang keempat, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw meningkatkan hasil belajar estimasi biaya konstruksi di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan. Nah, yang kedua, apakah ada peningkatan prestasi belajar estimasi biaya konstruksi setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada peserta didik di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan? Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan prestasi belajar estimasi biaya konstruksi setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada peserta didik di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan. Nah, yang kelima, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 DPIB di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 DPIB di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan hasil belajar estimasi biaya konstruksi setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan. Yang keenam, manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pendidikan, menambah literatur. Yang kedua, untuk mengetahui secara nyata tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang A, landasan teori. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. A. Pengertian model pembelajaran kooperatif. Menurut Depdiknas tahun 2003, pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang B, keunggulan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa dilatih untuk bersikap belajar mandiri menggunakan referensi dari manapun dan belajar bersama dari kelompok lain. Yang C, kelemahan model pembelajaran kooperatif. Terkadang guru dalam memberikan penilaian ketika sudah membentuk kelompok, penilaian tersebut menjadi nilai kelompok bukan secara individu. Yang D, ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa belajar secara langsung dengan cara diskusi kelompoknya. Yang kedua, sebuah kelompok terdiri dari berbagai kemampuan yang dimiliki siswa, yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang E, unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, sebuah kelompok memiliki tanggung jawab untuk saling menguati. Yang kedua, siswa dilatih untuk tugas kelompok juga tugas milik sendiri. Yang F, tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hasil belajar. Yang kedua, menerima perbedaan. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang kedua, pembelajaran tipe Jigsaw. A. Pengertian pembelajaran tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model yang menitik beratkan siswa belajar di dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang B, manfaat pembelajaran Jigsaw. 1. Menciptakan saling bekerja sama dalam belajar. 2. Meningkatkan hasil belajar.
3. Hasil belajar. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 1999, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, metode mengajar. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, relasi guru dengan siswa. Yang keempat, relasi siswa dengan siswa. Nah, yang keempat, mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Estimasi biaya konstruksi merupakan perencanaan perkiraan biaya yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi. Dalam menyusun rencana anggaran biaya, diperlukan data-data. Yang pertama, gambar rencana. Yang kedua, daftar harga bahan. Yang ketiga, daftar harga upah. Yang keempat, daftar harga alat. Yang kelima, daftar jumlah tiap jenis pekerjaan. Dan yang keenam, daftar analisa harga satuan. Nah, yang B, penelitian yang relevan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rasmi Jabba yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 48 Parepare. Dalam penelitian ini, mereka mengatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan dan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw meningkatkan efektivitas dan hasil belajar siswa pada kelas IPA mengajar di SD Negeri 48 Parepare. C. Kerangka konseptual. Tahap pertama, terdapat subjek, di mana ada subjek yang belum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan subjek sesudah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Subjek yang belum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diberikan pre-test dan mendapatkan hasil belajar yang kemudian dianalisis hasil uji tes tersebut. Begitupun pada subjek yang sudah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diberikan post-test dan mendapatkan hasil dan kemudian juga dianalisis. Nah, yang D, hipotesis atau pernyataan penelitian. Nah, berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir di atas, maka dapat diajukan hipotesis HA terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 DPIB di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Selanjutnya H0, tidak terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 DPIB di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, penelitian yang dilakukan terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 11 DPIB di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan. Yang B. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di kelas 11 SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan pada semester ganjil tahun ajaran 2017-2018. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil tahun ajaran 2017-2018. Nah, yang C, populasi dan sampel. 1. Populasi. Supranto 2008. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Sesuai dengan batasan tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 DPIB di SMK Negeri 1 Kota 11 Terusan dalam jumlah 60 orang. Nah, yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 DPIB sebanyak 30 orang, 20 laki-laki, sedangkan 10 perempuan sebagai kelompok atau kelas eksperimen dan kelompok atau kelas kontrol. Nah, yang D, instrumen penelitian. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka digunakan instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengadakan komunikasi dengan sumber informasi atau informan tentang kondisi lokasi penelitian. 2. Pretest dan posttest, yaitu nilai sebelum menggunakan model dan sesudah menggunakan model. Nah, yang E, analisis data. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian akan digunakan analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Data yang terkumpul berupa nilai pretest dan nilai posttest, kemudian dibandingkan. Membandingkan kedua nilai tersebut dengan mengajukan pertanyaan apakah ada perbedaan antara nilai yang didapatkan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Pengujian perbedaan nilai hanya dilakukan terhadap rata-rata kedua nilai saja. Dan untuk keperluan itu digunakan teknik yang disebut dengan uji T atau T-test. Baiklah, itulah hasil proposal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.